Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan pada kesempatan siang hari ini untuk kami memperkenalkan diri. Nama saya Asrin Yelina Andrea dari kelas 2 APB dan rekan saya. Berdirinya kami di sini, kami akan membawakan acara debat penjualan tahun periode 2022-2023. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita lakukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan kita nantikan syafaatnya di hari kiamat ya Allah. Amin. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya untuk melaksanakan sebuah acara. 1. Tepuk tangan. 2. Menyanyikan Indonesia Raya. 3. Cabutan. 4. Bacaan visi-misi oleh masing-masing kandidat. 5. Menjawab pertanyaan berpikir dari guru sendiri. 6. Menjawab pertanyaan nyata. Saling memberikan pertanyaan kepada paslon lain. 8. Penutup. Memasuki agenda yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka pada acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri Indonesia Raya. Aku berdiri depanmu. Indonesia kebangsaan, tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, tanahku milikku, bangsaku, rakyatku semuanya, jiwanya dan raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan oleh Ketua OSIS periode 2021-2022. Kepada Pak Fikrino, wakil Rakyat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di rangkaian acara pemilas tahun periode 2022-2023, kita sudah memasuki di pertengahan rangkaian. Dari beberapa rangkaian yang telah kita lalui, ada pendaftaran, seleksi awal calon ketua OSIS, kampanye, dan kemudian hari ini adalah debat. Yang pertama, kegiatan pemilas adalah kegiatan tahunan OSIS
untuk seluruh warga sekolah, baik Bapak Ibu guru atau karyawan, Taruna Taruni SMK Penerbangan Semarang di kelas 10, 11, 12. Memang pada berjalannya karena kondisi pandemi ada beberapa kendala, namun harus tetap dilaksanakan. Sekali lagi saya ingatkan, sifat pemilos pada siang hari ini bersifat wajib. Jadi untuk seluruh Bapak Ibu guru dan karyawan atau Taruna Taruni SMK Penerbangan Semarang harus memilih salah satu paslon. Tidak ada yang golput. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Pipina atas sambutan. Kegiatan dibagi menjadi 4 sesi. Pertama, pembelajaran musik. Rangkaian baca beribadah mengangkat pertama dua. Waktu penyampaian maksimal menit. Kita baik paslon dapat mengatakan kepada paslon satu waktu cepat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Audrey Rizkia Putri dari kelas 11 AEA. Dan saya Amalia Sokana dari kelas 11 AEA. Sebagai calon kandidat, tentunya kami memiliki visi dan misi. Visi kami yaitu menjadikan OSIS sebagai sarana penampungan kreativitas, inspirasi dan aspirasi yang berwawasan luas, berkepribadian yang baik, dan bergotong royong, dapat meningkatkan sekolah menjadi lebih bermutu, berakhlak mulia, dan jujur. Misi kami yaitu yang pertama, mengadakan event tahunan seni dan olahraga guna untuk mengasah kreativitas siswa. Yang kedua yaitu menertibkan taruna-taruni SMK Penerbangan dalam bertata adat. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu menjalin hubungan dengan sekolah lain untuk mempererat tali silaturahmi. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami di sini sebagai selamat siang. Kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Penerbangan Ketika Angkasa Putri Semarang tahun periode 2022 sampai 2023. Kami di sini akan membacakan visi misi kami. Visi kami adalah menjadikan taruna-taruni SMK Penerbangan menjadi lebih aktif, inovatif, kreatif, dan bijaksana dalam perkembangan teknologi, dan menjadikan OSIS sebagai sarana aspirasi dan inspirasi siswa dalam berbagai kegiatan. Dan misi kami yang pertama yaitu mengajak siswa-siswi untuk lebih mengekspresikan diri melalui karya-karyanya. Yang kedua, menjalin kerjasama yang harmonis dengan UKS dan organisasi lainnya. Dan yang ketiga, melanjutkan dan lebih mengembangkan program kegiatan yang sudah dibuat oleh OSIS periode-periode sebelumnya. Dan yang keempat, mengurangi kasus pembulian dengan menerapkan 2M, yaitu merangkul dan menyayangi. Dan yang kelima, menerapkan program 5S, yaitu senyum, salam, santun, sopan, dan sapa. Terima kasih atas waktunya. Sesi kedua yaitu menjawab pertanyaan bergilir dari Dewan Juri. Peraturannya: 1. Kandidat dilarang menjawab sebelum pertanyaan selesai dibacakan. Kedua, saat salah satu kandidat menjawab pertanyaan, kandidat lain dilarang memakan jawaban. Ketiga, waktu menjawab pertanyaan 5 menit. Keempat, Dewan Juri boleh menyangga jawaban dari calon ketua atau wakil. Kelima, pertanyaan langsung dijawab oleh paslon dengan waktu 5 menit. Pertanyaan pertama dibacakan oleh Ibu Retno kepada paslon nomor 1, selanjutnya kepada paslon nomor 2. Waktu dan tempat kami persilakan.
untuk paslon 1 dan 2, pertanyaan saya sama. Saya belum bisa membaca visi misi Anda yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, karena saya berpikir, saya punya pandangan bahwa OSIS itu bukan hanya sebagai lembaga sekolah yang hanya untuk mengekspresikan, artinya memperlihatkan siswa dalam berkegiatan, tapi juga mempunyai sumbangsih dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin saya belum bisa membaca di visi misi Anda. Bisa, kalaupun ada, saya mau minta untuk dijelaskan dengan singkat. Bisa dipahami ya? Iya. Paslon 1 bisa memahami? Iya. Kalau disingkat, visi misi Anda menurut saya belum berkait dengan kependidikan, dengan pendidikan Anda di SMK. Siap, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Bu Retno. Yang pertama, karena belum ada keterkaitan dengan pendidikan, jadi menjadikan OSIS sebagai sarana kreativitas, inspirasi, dan aspirasi. Maksud kami yaitu inspirasi. Jadi kami dapat menginspirasi siswa lain untuk lebih giat belajar dan juga memiliki kepribadian yang baik dan bergotong royong. Siap, mungkin cukup dari kami. Terima kasih. Ya, boleh. Terima kasih untuk Dewan Juri atas pertanyaannya. Yang pertama, visi kami adalah visi kami membuat taruna-taruni SMK Penerbangan menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Maksud dari visi itu adalah karena menurut saya, cara saya sendiri, SMK terutama untuk angkatan saya lebih ke arah ngikut aja gitu Bu. Jadi ada kegiatan apa-apa hanya ngikut gitu. Jadi saya ingin angkatan saya maupun atas saya, bawah saya pun juga lebih aktif, terus kreatif juga dalam perkembangannya. Rekan saya ingin menambahkan. Izin menambahkan, saya ingin menerangkan lebih jelas tentang misi kami. Jadi yang pertama yaitu mengajak siswa-siswi untuk mengekspresikan diri melalui karya-karyanya, yaitu apabila ada yang misalkan hobi memotret atau memiliki hobi yang lain seperti membuat kayak tulisan-tulisan gitu, rangkaian cerita, itu bisa nanti kita mengadakan ekskul kayak ekskul pemotretan atau ekskul mading. Dan yang kedua, menjalin kerjasama yang harmonis dengan UKS dan organisasi-organisasi lainnya, karena sebelumnya saya pernah mendengar berita karena organisasi lainnya misalkan Paskibra dan Poltar itu kurang serak, jadi kita harus menjalin kerjasama yang lebih harmonis lagi ke depannya. Dan yang ketiga, melanjutkan dan lebih mengembangkan program-program OSIS yang dahulu. Dan yang keempat, kasus pembulian, karena saya tidak ingin di SMK Penerbangan Semarang ini terjadi pembulian dengan sesama teman, karena saya juga pernah merasakan sakitnya dibully.
Jadi kita akan mengadakan penyuluhan tentang pembulian kepada teman-teman semua. Dan yang kelima, menerapkan program 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Untuk lebih, karena kan di SMK ini kan sudah ada program 5S, tapi belum terlalu diterapkan di sini. Kayak yang kelas 11 masih banyak yang belum nyapa guru, jadi nanti kita akan mengadakan penyuluhan tentang senyum, salam, sapa kepada teman-teman kami. Terima kasih atas terima kasih Dewan Juri atas waktunya. Boleh disangga ya? Pertanyaan selanjutnya dibacakan oleh Ibu. Boleh, Saga. Oh, siap, boleh, Bu. Oh, iya. Iya. Ini jadi pertanyaan kedua nanti. Jadi pertanyaan kedua. Atau ini aja deh, putar dulu. Enggak, Bu. Oh, enggak, jadi pertanyaan kedua masih ini ya. Lanjut. Oke, jadi saya sebenarnya mintanya begini. Visi itu berkaitannya kan dengan misi ya. Berkaitannya dengan misi. Visi itu menengdi, misi itu jalannya bagaimana kan gitu. Nah, ketika saya membaca visi misi itu saya belum bisa mengambil kaitannya yang ada dengan belajar mengajar. Misalnya menumbuhkan semangat belajar. Misalnya seperti itu. Misinya apa? Misinya mungkin mengadakan karya tulis tiap tahun di lingkungan SMK penerbangan misalnya. Jadi ada kaitannya dengan kependidikan. Sebenarnya sudah ada nih inspirasi aspirasi berwawasan luas, sudah. Kemudian ada yang aktif, kreatif, inovatif, hanya belum masuk ke misi Anda. Misi Anda kebanyakan masih tentang kreativitas berkegiatan. Terima kasih, sukses selalu. Sampun. Pertanyaan berikutnya dibacakan oleh Ibu In kepada pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor 2. Kepada Ibu In, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Masih terkait dengan visi dan misi masing-masing paslon. Kalau saya tidak membahas visinya ya, nanti mungkin Bu Retno akan berlanjut di visi kalian. Misi paslon pertama itu ada mengadakan event tahunan seni dan olahraga guna untuk mengasah kreativitas siswa. Mungkin bisa dijelaskan event seni dan olahraga yang seperti apa? Terkait kita adalah SMK penerbangan. Jelas ya? Oke. Kemudian untuk paslon kedua, tadi saya mendengar dari pertanyaannya Bu Retno tentang poin 2 di misi kalian, ada menjalin kerjasama yang harmonis dengan UKS dan organisasi lainnya. Alasannya adalah kalian pernah mendengar bahwa UKS dan organisasi lainnya itu tidak harmonis. Ya, mungkin Bu In bisa minta tolong langkah apa yang bisa kalian ambil untuk UKS dan organisasi lainnya itu bisa harmonis, dan tolong satu contoh pembuktian bahwa keharmonisan UKS dan organisasi lainnya itu tidak ada. Terima kasih. Siap izin menjawab pertanyaan dari Bu Iin. Maksud visi kami yang mengadakan event tahunan seni dan olahraga untuk mengasah kreativitas siswa itu maksudnya setiap taruna-taruni pasti memiliki keterampilannya masing-masing. Contoh event tahunan seni itu seperti pentas seni, Kak. Semisal setiap anak ada yang memiliki keterampilan dalam bernyanyi, menari,
berolahraga atau juga adat Jawa atau adat lain. Dan untuk olahraga juga setiap taruna-taruni pasti memiliki kemampuan olahraga seperti voli atau badminton begitu. Siap? Ya, seandainya ini tahun Anda, seni dan olahraga apa yang kalian ambil untuk event tahunannya? Siap? Yang event tahunan sih yang kami ambil itu tari dari setiap adat. Jadi setiap taruna-taruni yang memiliki kemampuan itu mereka menampilkan tariannya dari adat masing-masing seperti itu. Oke, seandainya satu sekolahan tidak punya kemampuan itu, apa langkah Anda? Siap, karena tidak ada yang di seni, mungkin ada juga yang dalam berolahraga itu pintar olahraga, jadinya kita bisa bermain voli, badminton atau yang lainnya. Siap. Seandainya hanya satu kelompok saja yang bisa voli, apakah tetap ada event tahunan? Siap, izin menambahkan, jika satu kelompok saja yang bisa dalam bidang tersebut, kita akan berusaha mencari pelatih atau bisa berlatih bersama. Gratis? Gratis? Siap, tidak. Oke. Jadi begini paslon pertama, kaitannya dengan kalian kata-katanya ya, mungkin kurang tepat untuk memilih pilihan katanya. Mengasah kreativitas. Kalau mengadakan event itu bukan berarti mengasah, bukan begitu Bu Retno. Kalau mengasah itu ada step by step, langkah. Tapi kalau kalian mengadakan event tahunan untuk mengasah, berarti kan 1 tahun sekali keluarnya. Sedangkan dari 600 siswa itu tidak minat dengan tarian Jawa, berarti kan tidak jadi. Sedangkan olahraga pun misalnya hanya satu kelompok yang bisa, berarti kan juga tidak jadi. Nah itu, jadi maksud dari poin pertama itu kalian mau mengasah dulu baru mengadakan. Jelas ya? Mungkin nanti kalau kurang jelas antara pilihan kata mengasah, nanti bisa belajar dengan Bu Retno dan Bu Dia. Itu pilihan katanya saja. Jawabannya cukup, terima kasih. Nanti kalau misalnya jadi silakan dipikirkan ulang. Siap, terima kasih. Silahkan paslon kedua. Terima kasih Dewan Juri atas pertanyaan. Jadi tidak keharmonisan kepada UKS adalah karena ruang UKS sering digunakan oleh organisasi-organisasi lainnya untuk berkumpul, terutama organisasi drum band dan lainnya, itu sering menggunakan seperti peralatan-peralatan yang ada di UKS, seperti membuang sampah sembarangan dan tidak merapikan kursi-kursi dan barang-barang yang ada di UKS setelah digunakan. Langkah kami untuk menyatukan UKS dan organisasi lainnya yaitu dengan sering mengadakan perkumpulan UKS dan organisasi lainnya demi menjaga keharmonisan antara seluruh organisasi. Organisasi lain sering menggunakan fasilitas UKS, itu diartikan tidak harmonis. Izin Bu, izin jawab. Karena UKS itu kan tempat untuk istirahat. Nah, organisasi lainnya itu sering menggunakan UKS dan banyak yang membuang sampah dan tidak membenarkan kembali ruangan itu seperti semula. Nah, itu membuat jengkel anak-anak UKS karena ruangannya kotor, tidak mau dibersihkan lagi. Pilihan katanya apakah benar harmonis atau ada kata lain? Hanya harmonis. Agar hanya harmonis. Untuk tadi langkah untuk organisasi
tadi apa? Langkahnya yaitu kami akan sering mengadakan perkumpulan dengan organisasi-organisasi lainnya. Oke, sering mengadakan perkumpulan organisasi yang satu dengan yang lainnya. Baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Di luar sekolah siapa yang tanggung jawab? Hanya kayak bermain, kayak berkumpul biasa gitu Bu, agar lebih harmonis. Di mana itu? Kan biasanya kan setiap anak itu kan, misalkan saya dan Almer, saya Paskibra dan Almer PMR. Nah kami itu kayak mengadakan perkumpulan di luar, membahas yang belum terselesaikan di sekolah, agar lebih akrab dengan satu dan yang lainnya. Jika ada orang tua yang komplain bahwa anak saya hari Sabtu ada pertemuan dan itu ternyata adalah ide dari OSIS, dan orang tua kontaknya ke wali kelas harus menjawab apa? Konteksnya adalah di luar sekolah, tidak ada tanggung jawab wali kelas, itu tanggung jawab orang tua. Satu, jika terjadi sesuatu, apakah OSIS berani bertanggung jawab penuh karena pertemuan itu di luar sekolah? Ketiga, kenapa harus di luar sekolah jika itu urusannya sekolah? Siapa yang menjawab, Bu? Kenapa di luar sekolah? Karena jika di dalam sekolah itu hanya mungkin agak susah, yang pertama, dan yang kedua pasti orang tua bakal mikir hari libur kenapa ke sekolah, dan yang ketiga pasti ada kegiatan-kegiatan lain bersama keluarga. Jika misalnya dipermasalahkan kenapa kegiatan sekolah dilakukan di luar, karena di sekolah tidak diperbolehkan berkumpul. No, tidak. Di sekolah bukan tidak diperbolehkan. Di sekolah justru diperbolehkan perkumpulan organisasi-organisasi. Jelas ya? Di sekolah tidak ada larangan sebelum pandemi ya. Kalau pandemi kita kan bicaranya lain. Di sekolah tidak ada larangan pertemuan-pertemuan organisasi. Justru pertemuan organisasi di luar sekolah itulah yang kami larang. Seperti itu. Izin menjawab Ibu, pertemuan di luar sekolah itu bersifat tidak wajib. Jadi bagi mereka saja yang mau dan yang sudah izin orang tua. Seperti itu. Oke. Udah. Oh ya, sampai di sini aja. Terima kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih untuk Bu In atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dibacakan oleh Bu Dia kepada paslon nomor 1. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang, paslon nomor 1 dan nomor 2. Siang. Pertanyaan saya untuk keduanya, mungkin sedikit lepas dari misi dan visi kalian, karena SMK Penerbangan Semarang ini sudah berdiri sejak tahun 2002 ya Berta? 2002. Dan citra SMK Penerbangan Semarang ini di masyarakat sangat positif, saya melihatnya seperti itu. Namun akhir-akhir ini citra sekolahan kita ini ya sedikit diragukan, menurut saya sedikit diragukan, karena banyak sekali para siswa-siswi yang di luar sekolah itu tidak sedisiplin yang ada di sekolah. Dalam arti begini, gambaran masyarakat menganggap bahwa SMK Penerbangan itu lain dari sekolah yang lain karena tingkat kedisiplinannya lebih tinggi dari sekolah pada umumnya. Mungkin bisa disejajarkan dengan sekolah lain yang masih berbau-bau militer seperti di sekolah kita. Saya pengen tahu aja, ketika nanti paslon nomor 1 maupun nomor 2 menjadi ketua OSIS, di mana ketua OSIS itu sebagai sentra yang bisa mencontohkan ya, baik untuk anggota OSIS lainnya.
baik anggota inti maupun yang tidak terlibat dalam organisasi OSIS. Nah, bagaimana cara Anda mempertahankan citra positif dari SMK penerbangan ini, ya, baik di masyarakat, di mata masyarakat maupun untuk siswa-siswi sekolah lain, sehingga kalau sekolah lain terutama untuk siswa tingkat pertama itu melihat dan termotivasi agar bisa bersekolah di SMK Penerbangan Semarang. Bisa dipahami atau perlu saya ulang? Oke, terima kasih. Silakan untuk paslon nomor 1 untuk menjawab. Siap, izin menjawab. Menjaga citra nama baik SMK Penerbangan di luar maupun kita semaksimal mungkin, organisasi semua yang berorganisasi itu semaksimal mungkin memberitahu siswa taruna-taruni yang tidak berorganisasi untuk disiplin dan juga tata adatnya itu ditekankan lebih. Jadi semaksimal mungkin kami memberitahu taruna-taruni untuk lebih disiplin dan juga berkepribadian yang baik. Sekian dari kami. Siap. Boleh Ditegaskan lagi, paslon nomor 1 saya kurang begitu mengenal tata adat yang harus ditekankan kembali itu bentuknya seperti apa dan bagaimana caranya biar mengena ke seluruh siswa-siswi bahwa ketika mereka masih menggunakan seragam, bahkan ketika nanti mereka sudah lulus pun mereka tetap harus menjaga nama baik SMK Penerbangan sehingga citra positif itu didapatkan di lingkungan masyarakat sekitar maupun luar Semarang gitu. Siap, langsung. Tata adat itu menekankan tata adatnya itu semisal salam sapa. Jadi karena memang angkatan kami ya, angkatan kelas 11 itu kan karena masih daring, jadi itu belum sebaik angkatan yang sebelumnya. Jadi kita menekankan seperti sebelum kita berangkat untuk OJT itu kan kita LDK menambahkan tata adat kita. Jadi maksudnya seperti itu, seperti salam sapa itu lebih ditekankan, dan juga jika di luar sekolah itu tetap menjaga alma mater. Jadi kita misalnya pulang itu tetap menggunakan jaket, dan jika ingin main atau ingin nongkrong itu sebaiknya atribut sekolah itu dilepas dulu. Siap, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan. Mungkin karena keadaan pandemi COVID seperti ini, jadi dimulai dari tahun saya itu attitude-nya dan tata adatnya mulai berkurang. Lalu cara kami untuk mempertahankan citra positif SMK yaitu dengan melakukan penyuluhan untuk semua warga sekolah dengan cara melakukan perkumpulan dengan ketua organisasi per organisasi dan memberitahukan ke anggota-anggotanya dan disebarkan ke masing-masing kelas tentang tata adat dan peraturan-peraturan SMK Penerbangan. Sekian. Boleh tanya, seberapa yakinkah kalian memaksimalkan bahwa penyuluhan mengenai tata adat yang kalian istilahnya gembar-gemborkan ke senior maupun junior kalian itu dapat maksimal benar-benar bisa diterapkan oleh siswa-siswi SMK Penerbangan Semarang? Kami menyebarkan tata adat melalui media sosial ataupun secara offline juga. Secara offline kemarin sudah dengan pembaretan. Pembaretan juga termasuk ada tes tata adatnya.
Kalau masih kurang, kami juga menyebarkan tata adat lewat media sosial. Sekian dari kami, cukup. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Dia. Sesi ketiga, menjawab pertanyaan secara acak. Peraturannya adalah 1. Setiap kandidat mendapat 1 pertanyaan dari masing-masing juri. 2. Setiap kandidat diberi waktu menjawab 3 menit. 3. Pertanyaan dapat dijawab oleh paslon dengan yang lebih cepat menjawab dengan cara angkat tangan. Kepada Ibu Wiin, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Oh, rebutan jawab. Oke. Oke, terima kasih. Untuk periode OSIS 2021-2022 yang ini oh yang kemarin, oh oke. Untuk OSIS 2021-2022 menurut kalian kinerjanya seperti apa dan program yang perlu dilanjutkan itu apa dan yang perlu dikembangkan itu apa? Terima kasih. Izin menjawab, program yang harus lebih dilanjutkan yaitu Canva, karena kita pasti zaman sekarang, zaman corona, pasti belajar daring, itu kita butuh Canva. No. Program kerja. Canva itu program kerja OSIS 2021-2022. No. Maaf kalau salah paham ya. Program kerja OSIS 2021 dan 2022 itu menurut kalian kinerjanya itu bagaimana? Program yang perlu dilanjutkan apa? Programnya dia OSIS yang kemarin, program yang perlu dikembangkan itu apa? Sebelumnya mohon maaf, tahu program OSIS yang kemarin? Program OSIS kemarin, tahukah Anda sebagai calon pemimpin loh? Kalau tidak tahu program kemarin terus mau apa, mengembangkan apa yang dikembangkan, kan gitu. Yes, iya. Berarti kan membuat baru semua. Nah, nek Jokowi dalane ora dadi aspal, wong ge separuh sing di aspal. Izin OSIS mungkin bisa dikasih contekan program tahun kemarin. Karena di sini untuk kebetulan paslon 2 ya. Aduh, kena masuk lubang yang sama jenengan. Paslon 2 di sini ada poin ketiga, melanjutkan dan lebih mengembangkan program kegiatan yang sudah dibuat oleh OSIS periode sebelumnya. Padahal periodenya tidak tahu. Izin menambahkan untuk Bu Iin. Jadi untuk program kerja saya yang dulu itu yang kita lihat yang paling sering terlaksana itu memperingati hari-hari besar, itu yang paling sering. Jangan dilihatkan yang bagus, semuanya dibaca, jangan dikasih awalan ini yang terlaksana, ini yang tidak gitu. Loh, calon pemimpin itu harus tahu yang dahulu, sejarah itu. Meneruskan bangsa tidak tahu sejarahnya terus piye.
Kemudian saya juga ada program kerja yang sebelumnya itu yang kalau yang daring ya, yang daring maksud saya, yang online. Dulu kan saya juga pas masa pandemi, jadi yang dulu itu saya juga ada mental. Jadi saya juga ada program kerja Let's Talk About Mental Health, itu saya juga ada. Untuk Canva itu bukan program kerja, itu emang dari OSIS. Paham Bu, paham. Let's Talk About Mental Health. Translate-nya, ya itu kayak program kerja. Jadi saya itu rencananya dulu kalau itu ada dari BK juga ada, dari kesiswaan ada. Jadi itu berkumpul, itu pas belum pandemi ya Bu, maksudnya angan-angan saya kalau nggak pandemi. Nah itu kumpul, kayak kita bisa ngumpulin tuh yang anak-anak yang berminat. Jadi per kelas tuh ada, selama kelas 10 AEA itu ada nanti 1 atau 2 yang berminat, dan itu juga sifatnya wajib. Jadi nanti ada perwakilan yang datang juga. Kemudian saya juga ada kumpul dari ketua-ketua organisasi itu, kayak ya itu istilahnya kayak rapat tahunan Bu. Itu kan juga sebuah program kerja. Jadi rapat tahunan, kalau kamu organisasi ini kemarin selama 1 semester itu laksanain apa, kemudian ini laksanain apa. Kemarin kita juga sudah ya konsultasi lebih tepatnya Bu, ya nanti kayak gitu. Terus nanti juga itu juga udah pernah di sini sekali, kita pernah dilaksanakan di ruangan ini juga kemarin bulan Januari ya. Oh, dua-dua asesnya Ma. Oke, apapun jawaban Anda saya terima dengan Anda betul. Izin menjawab, lanjutkan program perkumpulan dengan semua organisasi atau bisa dibilang dengan rapat organisasi. Lebih melanjutkan itu guna mengetahui masalah tiap organisasi dan lebih mengetahui acara-acara yang akan dilakukan tiap organisasi ke depannya. Mungkin rekan saya akan menambahkan. Maksud dari melanjutkan dan lebih mengembangkan tentang program kerja periode-periode sebelumnya adalah yaitu periodenya Bung Davi tentang menerapkan program 5S: senyum, salam, sopan, sapa, dan santun. Cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Bu In atas pertanyaannya. Berikutnya kepada Bu Diah, silakan mengajukan pertanyaan. Saya tertarik dengan misi paslon 2, tapi ini kan boleh dijawab paslon 1 juga. Poin keempat misinya sangat cantik ya menurut saya. Mengurangi kasus pembulian di sekolah dengan menerapkan 2M, yaitu merangkul dan menyayangi. Yang pengen saya tanyakan, merangkul di sini merangkulnya seperti apa ya? Karena saya lihat juga antara junior dan senior di masa pandemi ini ada jarak. Mereka jarang berkomunikasi, mungkin senior dan junior tertentu saja yang sering berkomunikasi karena mungkin dalam satu organisasi yang sama ya. Kalau menyayangi, saya percaya semuanya menyayangi, tanpa pasti menyayangi. Nah, berkaitan dengan ini, saya juga mengamati beberapa hal yang pernah terjadi
di organisasi kalian ya, ada salah satu anggota dari kalian yang melakukan tindakan yang menurut saya sedikit berlebihan karena itu menyangkut ranah pribadi personal ya, yang dimana konteksnya juga menurut saya tidak melakukan hal vulgar, melakukan hal yang bisa mencoreng citra positif SMK Penerbangan Semarang, namun tetap mendapatkan teguran karena dianggap salah. Nah, bagaimana nanti jika salah satu dari kalian menjadi ketua OSIS menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Mungkin saya bisa mendengarkan jawaban dari paslon nomor 1 yang bikin misi paslon nomor 2. Jawab. Izin menjawab. Dengan menyikapinya dengan cara yang baik, memberitahu dengan cara yang halus. Memberitahu ke siapa ini Mbak? Memberitahu ke junior yang dianggap salah karena itu konteksnya ranah pribadi dan hak asasi seseorang, atau memberitahu ke anggotamu yang menyalahkan junior tersebut? Siap izin menjawab. Kami akan memberitahu kepada kedua belah pihak. Jadi ke junior yang salah kita akan memberitahu, ke anggota saya yang OSIS juga memberitahu. Siap seperti itu. Apakah ranahnya hanya sekedar pemberitahuan saja? Atau mungkin ada tindakan yang perspektif yang ini, aku ketua OSIS, saya harus bisa lebih menyela. Nah. Siap, mungkin evaluasi untuk angkatan OSIS angkatan kami. Siap seperti itu. Contohnya? Siap, contohnya itu seperti setiap kumpul organisasi atau mengevaluasi masalah yang seperti kita ada masalah apa atau ada masalah dari junior atau apa. Siap seperti itu. Jadi kita setiap kumpul organisasi itu mengevaluasi kesalahan yang siap dan mencari jalan keluarnya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bu Retno untuk mengajukan pertanyaan. Siap ya? Oh iya, oke. Kalau iya, saya mau aplikatifnya aja. Jika Anda para pasangan calon benar-benar menjadi pasangan ketua OSIS dan wakilnya, aplikatif ya. Anda, apa yang Anda lakukan akan Anda lakukan jika hari ini Anda ulangan nih jam ke-3 misalnya. Bersamaan dengan itu Anda harus mengkoordinasikan suatu kegiatan atas nama sekolah dan bersifat mendadak. Apa yang akan Anda lakukan? Tetap rapat atau mengikuti kegiatan ulangan di kelas? Monggo paslon 2. Izin menjawab pertanyaan dari Bu Retno. Kami akan tetap mengikuti ulangan karena
tugas dari seorang pelajar yaitu belajar dan ulangan itu bersifat wajib. OSIS itu tidak hanya ketua dan wakil ketua, OSIS juga memiliki anggota. Jadi bagi anggota yang sedang lega bisa mengambil alih tugas tersebut. Tapi kan Anda sebagai pimpinan. Atau saya analogikan seperti ini, Ibu kepala sekolah sedang dinas luar, ada tugas yang harus dilakukan pada hari itu, terus saya bisa langsung gitu. Saya kan juga anggotanya sekolah, kan ibaratnya seperti itu. Iya. Anda sebagai pimpinan deh, apa yang Anda lakukan? Tetap mengikuti ulangan? Ya enggak apa-apa. Saya tanya. Tetap mengikuti ulangan? Sedangkan kegiatannya atas nama sekolah. Kami akan izin kepada guru bimbingan mapel terlebih dahulu. Apabila tidak diperbolehkan, kami akan tetap mengikuti ulangan dan kami akan melimpahkan tugas kami kepada anggota-anggota kami yang bisa kami percaya. Oke. Cukup, terima kasih. Siap, terima kasih. Kok. Sebenarnya iya. Boleh? Ya, boleh. Boleh? Boleh. Oke. Paslon 1 seandainya keadaannya sama. Ini aplikatif tadi belum ditanyakan. Semua tadi tanya visi misi teori. Tetap ulangan atau Anda mempersiapkan tugas atas nama sekolah. Izin menjawab, kita akan mengikuti ulangan dan akan meminta izin kepada guru yang minta izin pada pembina yang izin menjawab. Kami akan tetap mengikuti ulangan dan akan meminta izin kepada pembina organisasi untuk kita itu mengikuti ulangan terlebih dahulu. Jadi kita juga tugas kita bisa kepada anggota yang sedang tidak ada ulangan seperti itu. Oke. Sama berarti. Terima kasih. Ya, cukup. Siap, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya sesi keempat, saling memberikan pertanyaan kepada paslon lain. Peraturannya, masing-masing paslon saling memberikan pertanyaan. Misalnya paslon 1 memberikan pertanyaan kepada paslon 2 ataupun sebaliknya. Yang kedua, jawaban boleh disanggah oleh penanya. Yang ketiga, waktu untuk menjawab pertanyaan 5 menit. Kepada paslon 1, silakan memberikan pertanyaan kepada paslon 2. izin memberi pertanyaan untuk paslon nomor 2. Jika semisal kalian udah menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, semisal ketua OSISnya membuat kesalahan, apa yang kalian lakukan? Siap, terima kasih. Siap, jika saya terpilih menjadi ketua dan saya melakukan kesalahan, maka akan saya melakukan evaluasi kepada anggota-anggota saya. Jika ketua kami melakukan kesalahan, maka kami akan melakukan evaluasi terhadap ketua kami dan melakukan siap gimana? Siap. Saya akan mengulangi. Jika ketua kami melakukan kesalahan, maka kami akan melakukan evaluasi terhadap ketua, lalu memberikan kesempatan, lalu memaafkan,
dan memberikan izin ya jika ketuanya itu memiliki membuat kesalahan yang fatal, apa tidak ada hukuman bagi ketua? Izin menjawab, masalah fatalnya seperti apa? Contoh. Izin menjawab, semisal ketuanya itu tidak terus-terusan tidak mengikuti rapat organisasi dengan alasan sibuk dengan organisasi lain atau sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mencopot yang akan kami lakukan adalah mencopot jabatan ketua dan menggantikan dengan wakil. Dikarenakan jika hal itu sering terjadi maka akan mempengaruhi anggota-anggotanya. Cukup. Izin menyangga, jika kan kalian mau menyopot jabatan ketua, jika ketuanya tidak mau, itu apa yang Anda lakukan? Sebentar. Jika semisal semisal ketuanya tidak mau, maka akan dilakukan seperti rapat dengan sentama dan guru pembina dan mempertanyakan bagaimana solusinya. Siap, cukup. Terima kasih. Terima kasih atas paslon 1. Kepada paslon 2 boleh mengajukan pertanyaan kepada paslon 1. Atau cepat persilakan. Kepada paslon 1, jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua, lalu anggota kalian sering membuat kesalahan, langkah apa yang akan kalian lakukan kepada dia yang sering membuat kesalahan? Izin menjawab, jika di anggota ada melakukan kesalahan, kita akan memberitahu karena kita di organisasi itu adalah keluarga, yaitu merangkul anggota-anggotanya. Dan jika ada kesalahan, kita akan memberitahu dan akan mengasih tahu di mana titik salahnya. Izin menyangga, jika kesalahan tersebut diulangi beberapa kali, apakah kalian akan tetap memberikan pengertian? Dan apakah kalian akan tetap bersabar? Siap menjawab, memang pertama kita akan memberikan nasihat itu baik. Jika memang kesalahannya tetap diulang, kita mungkin akan memberikan konsekuensi atau hukuman kepada memiliki yang telah melakukan kesalahan tersebut. Jika anggotanya tidak mau menerima konsekuensinya atau menyepelekan ketua dan wakil ketuanya, izin menjawab, jika memang anggota tersebut tidak bisa diatur, tidak bisa diatur, kita mungkin akan bicarakan ini dengan senior dan juga pembina dari organisasi tersebut. Setelah membicarakan, lalu jika kita sudah membicarakan kepada senior dan pembina, itu mungkin kalau misalnya memang dia sudah membuat kesalahan yang fatal atau berkali-kali, jika pembina bilang membolehkan untuk dikeluarkan, ya mungkin dapat dikeluarkan. Tapi sebisa kita memberi baik dan jangan sampai anggota tersebut keluar. Tapi memang jika sudah benar-benar keterlaluan, mungkin ya bisa dikeluarkan. Terima kasih. Ya, siap, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya pasangan calon kedua. Memasuki agenda yang terakhir, yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian dari kami, apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.